Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil, peserta laksana CPNS PTSDM Perguruan Yogyakarta tahun 2021, angkatan 36, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan contoh terutama teman-teman CPNS terkait nilai-nilai dasar ASN, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Akuntabilitas merupakan kewajiban ASN untuk melaporkan apa yang telah dikerjakannya. Dengan kata lain, mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas menjadi sangat penting karena merupakan salah satu 3 pilar good governance. Selain itu, akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang terakhir untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi akuntabilitas ini dapat dimaknai bahwa setiap apapun yang kita kerjakan harus ada laporan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan kepada masyarakat. Yang kedua adalah nasionalisme. Banyak cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, mulai dari mengikuti upacara bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, dan lain sebagainya. Namun, untuk menunjukkan nilai nasionalisme, tak semudah menumbuhkan semangatnya. Menunjukkan nilai nasionalisme harus didahului dengan pemahaman tentang nasionalisme itu sendiri. Nasionalisme sangat penting bagi seluruh warga negara Indonesia, apalagi ASN. ASN dituntut untuk memiliki nasionalisme Pancasila, yaitu pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Salah satu nilai nasionalisme adalah ketuhanan. Sebagai jati diri bangsa, pada nilai ini Indonesia adalah bangsa yang agamis. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan masyarakat yang bisa membedakan baik dan buruk, halal dan haram, hak dan batil. Kemudian, nilai ketuhanan ini dapat diwujudkan secara nyata dalam perilaku sehari-hari, seperti religius, toleran, etos kerja, transparan, tanggung jawab, amanah, percaya diri, dan jujur. Yang ketiga adalah etika publik. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN sudah diatur dalam undang-undang. Di antaranya, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar
dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil, dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Bidang jasa apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil, semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. Sebagai contoh adalah berangkat tepat waktu dan pulang sesuai dengan jadwalnya. Yang kelima adalah anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi sebaiknya dipahami dan diterapkan dalam keseharian setiap calon aparatur sipil negara. Berikut ini adalah contoh nilai anti korupsi. Bagaimana? Ini Pak mau mendaftarkan anak saya sekolah kelas 1. Iya. Persyaratannya bagaimana Pak? Oh, biasa fotokopi KK, fotokopi akte, dan surat ijazah TK. Dicekin Pak. Oh iya. Mohon maaf, ini anaknya masih umur 5 tahun ya? 5 tahun setengah Pak. 5 tahun setengah. Iya. Terima kasih Ibu sudah mendaftarkan anak di sini. Tapi perlu kami beritahukan bahwa salah satu peraturan daftar di SD itu usia minimal 6 tahun Bu. Oh, Pak, ini sudah kurang pengetahuan waktu Iya, ya saya memahami kondisi Ibu ya. Tapi mohon maaf sekali kalau masih belum usia 6 tahun itu belum bisa. Ini apa? Oh, mohon maaf sekali, ini bukan hak saya, tolong dibawa pulang saja. Saya sebagai pegawai sini nggak biar boleh saya menerima. bisa diterima di Iya. sini. Ya mohon maaf sekali Bu ya, ini bukan hak saya, jadi tolong ini dibawa pulang aja buat belanja Ibu belanja ya. Karena di sini nggak boleh Bu memegang seperti itu untuk memasukkan anaknya ya. Saja Bu ya. Terima kasih. Jadi gimana ini Pak anak saya Pak? Oh, solusinya sekolah kita gratis setahun lagi. Biar anaknya kondisi mentalnya sudah matang, kemudian fisiknya juga sudah siap, gitu, ya. Itu aja Bu ya. Semoga itu bisa memahami sama keadaan sekarang. Terus ini Ini gimana? Ini dibawa pulang dulu aja. Untuk tahun depan saya insya Allah akan menerima dengan senang hati. Makasih ya Pak. Oh iya, sama-sama. Gitu. Sama-sama.